Minggu ketapang rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini, yeay! Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Nah, puji Tuhan, hari ini kita masih bertemu kembali di ibadah Tunas Remaja, walaupun masih pakai apa? Sistem online ya. Tapi jangan khawatir, walaupun dengan sistem online maupun kita datang ke gereja, tetap kasih karunia Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Yuk kita mau pakai sama-sama waktu kita sebelum memulai ibadah hari ini. Kita mau ajak kalian semua yang ada di rumah untuk sama-sama merenungkan sejenak. Kita mau bersaat teduh. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita mau buka ibadah hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, kita akan satu pujian seperti Rusari Yusuf. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita katakan sekali lagi seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
segalanya bagiku. Kita katakan sekali lagi, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Mari kita lipat tangan kita menundukkan kepala kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami kembali bersehati. Kami bersama-sama beribadah Tuhan dengan keluarga kami di rumah melalui ibadah online Tunas Remaja ini Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami dalam ibadah ini Tuhan, agar melalui ibadah ini kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami, agar kami boleh semakin dikuatkan Tuhan, semakin boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan hanya dari Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, teman-teman, kita akan menaikkan satu pujian kembali ya untuk menyambut ibadah kita hari ini, supaya kita juga jangan bete-bete di rumah ya. Walaupun kita stay home di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita harus yakin, percaya Tuhan selalu hadir buat kita. Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya, adik-adik, di tengah situasi yang tidak mengenakan ini, tapi kita tetap yakin dan percaya kalau kita makin bertambah dan makin kuat di dalam Tuhan. Nah, untuk itu Allahku dahsyat adalah lagu yang kita akan nyanyikan. Kalau Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa, seluruh bumi sujud dan menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Semuanya bisa bangkit berdiri, semuanya bisa kita sama-sama dengan gerakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
kepada Tuhan kita. Nah, mari semuanya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama menaikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa kita adalah alat alat Tuhan yang Tuhan pakai di dalam dunia ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu Tuhan. Memuliakan namamu, Memuliakan namamu Tuhan. memuliakan namamu. Selamat pagi semuanya. Saat ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun alangkah baiknya jikalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan, hari ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti dan mengerti firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah makin bertambah dan makin kuat. Terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian dan kalian bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya.
apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kurang lebih sudah 2 bulan ini kita hidup di tengah wabah COVID-19 yang membuat kita semua menjadi resah, membuat kita tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Kita semua merasa menderita dengan adanya peristiwa ini, karena banyak rakyat yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Ada yang di PHK, usaha tidak berjalan, omset menurun, dan lain sebagainya. Jika kita lihat dari bacaan yang kita baca tadi, ternyata tidak hanya kita yang merasa menderita. Jemaat Tesalonika pun mengalami penderitaan oleh karena penindasan yang terjadi pada saat itu. Anak-anak yang terkasih, Rasul Paulus mengawali isi suratnya dengan sambutan hangat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus melanjutkan dengan pemberian apresiasi. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Itu adalah pernyataan yang diungkapkan Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Paulus merasa wajib untuk bersyukur kepada Allah atas jemaat Tesalonika karena iman mereka semakin bertambah kuat dan kasih mereka terhadap satu sama lain bertambah meningkat. Paulus memuji tentang iman, kasih, dan ketabahan mereka. Mereka semakin bertambah kuat. Kasih terhadap satu sama lain bertambah meningkat. Karena iman bekerja melalui kasih dan kesabaran mereka dalam penderitaan yang terjadi pada saat itu. Seorang anak perempuan mengeluh pada sang ayah tentang kehidupannya yang sangat berat. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa capek untuk terus berjuang dan berjuang. Bila satu persoalan telah teratasi, maka persoalan yang lain pun muncul. Lalu ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air, kemudian menaruh ketiganya di atas api. Segera air dalam panci-panci itu mendidih. Pada panci pertama dimasukkannya beberapa wortel. Ke dalam panci kedua dimasukkannya beberapa butir telur. Dan pada panci terakhir dimasukkannya biji-biji kopi. Lalu dibiarkannya ketiga panci itu beberapa saat tanpa berkata sepatah kata pun. Sang anak perempuan menunggu dengan tidak sabar. Ia keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahnya. Setelah sekitar 20 menit ayahnya mematikan kompor, diambilnya wortel-wortel dan diletakkannya dalam mangkuk. Diambilnya pula telur-telur dan ditaruhnya di dalam mangkuk. Kemudian dituangkannya juga kopi ke dalam cangkir. Segera sesudah itu ia berbalik kepada putrinya dan bertanya, "Apa yang kau lihat?" Anaknya menjawab, "Wortel, telur, dan kopi." Sang ayah membawa anaknya mendekat dan memintanya meraba wortel. Sang anak pun melakukannya dan mendapati wortel-wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapatkan telur matang yang keras. Yang terakhir, sang ayah meminta anaknya menghirup kopi. Ia tersenyum saat mencium aroma kopi yang harum. Dengan rendah hati, ia bertanya, "Apa artinya, Bapak?" Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih. Tetapi reaksi masing-masing berbeda. Wortel yang kuat, keras, dan tegar ternyata setelah dimasak dalam air mendidih menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar tipis yang melindungi cairan di dalamnya. Namun, setelah dimasak dalam air mendidih, cairan yang di dalam itu menjadi keras. Sedangkan biji-biji kopi yang sangat unik, setelah dimasak dalam air mendidih, kopi itu mengubah air tawar menjadi enak. "Yang manakah engkau, anakku?" sang ayah bertanya.
Ketika penderitaan mengetuk pintu hidupmu, bagaimana reaksimu? Apakah engkau wortel, telur, atau kopi? Bagaimanakah dengan Anda? Bagaimanakah dengan kita semua? Apakah kita seperti sebuah wortel yang kelihatan keras, tetapi saat berhadapan dengan kepedihan dan penderitaan menjadi lembek, lemah, dan kehilangan kekuatan? Atau apakah kita seperti telur yang mulanya berhati penurut? Apakah kita tadinya berjiwa lembut, tetapi saat ada masalah, kita menjadi keras hati dan kepala batu? Kulit luar kita memang tetap sama, tetapi apakah kita menjadi pahit, keras hati seperti kepala batu? Atau apakah kita seperti biji kopi? Kopi mengubah air panas, hal yang membawa kepedihan itu, bahkan pada saat puncaknya ketika mencapai 100 derajat Celcius. Ketika air makin panas, rasanya justru menjadi lebih enak. Anak-anak dikasih Tuhan, kita harusnya meneladani sikap jemaat di Tesalonika, di mana ada penderitaan dan kita merasa ditindas oleh orang lain. Disitulah iman kita bertambah kuat. Kasih kita kepada sesama kita makin erat, bahkan mengasihi orang yang menyakiti kita. Dan kita pun dapat tambah menjalani setiap tantangan dalam hidup kita. Karena kita yakin bahwa Allah menyertai kita dan Allah akan melayakkan kita untuk menjadi warga kerajaannya. Jadilah pengikut Kristus yang kuat, sekuat batu karang. Jadilah pemberi semangat dan harapan baru untuk orang-orang di sekitar kita yang sedang menghadapi persoalan berat. Bisikkan kepada mereka bahwa ada Yesus yang siap untuk menampung beban kita. Percaya dan berserahlah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang terus mengajari kami untuk tetap berserah kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sehingga iman kami boleh semakin bertambah dan semakin kuat dalam menghadapi segala kenyataan yang ada. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik semua, kita mempersiapkan persembahan kita seperti minggu-minggu yang lalu. Persembahan kita bisa melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau seperti biasa, kita bisa mengumpulkan persembahan kita, masukkan di amplop, dan nanti pada saat kita sudah bisa berkebaktian di sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang, amplop ini kita bawa dan akan kita berikan kepada guru kita masing-masing. Yuk kita akan menaikkan pujian untuk persembahan kita. Dengan pujian dia harus semakin bertambah. Jadi setiap hari kita harus semakin bertambah, tambah cinta kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan pujian ini. Berdoa untuk persembahan kita akan berdoa buat orang-orang yang ada di yang saat ini sedang menderita sakit penyakit, untuk bangsa negara kita, dan kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ibu Nadia silakan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, kalau hari ini
kami boleh datang di rumah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan sampai kepada Menteri, Gubernur, dan sampai kepada RT. Tuhan, Engkau beri mereka hikmat, biarlah mereka bisa melakukan semuanya dengan takut akan Tuhan. Mengingat Tuhan, wabah virus corona, biarlah Tuhan juga menolong semua dokter, menolong semua suster. Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh dipakai untuk menjadi berkat buat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan kami yakin Tuhan, di dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukan semuanya. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kami semua anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya juga memberikan kami kesehatan, hati yang penuh syukur, karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami satu persatu dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebaktian kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan pada kebaktian kami hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Pesan kami untuk kalian yang ada di rumah, untuk teman-teman sekolah minggu, teman-teman guru-guru sekolah minggu, baik yang di pos maupun yang di pusat, tetap stay home and stay healthy. Tuhan Yesus Yesus memberkati kita semua. Amin.